Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Anjay pusing banget coy. Pentingnya bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih bahasa baku itu? Bahasa baku didefinisikan sebagai sistem linguistik standar yang mengikuti aturan gramatikal, leksikal, dan fonologis yang seragam, sebagaimana ditetapkan oleh otoritas bahasa seperti Pusat Bahasa Indonesia. Berbeda dengan varian non-baku atau yang bisa disebut dengan slang atau dialek. Bahasa baku memastikan kejelasan dan universalitas dalam komunikasi. Contoh, frasa, saya akan menghadiri pertemuan versus gue bakal datang meeting. Selanjutnya, perbedaan bahasa baku dan non-baku. Perbedaan bahasa baku dilihat dari bahasa baku ditandai oleh formalitas, presisi, dan konformitas dengan norma sosial. Sedangkan bahasa non-baku bersifat informal dan kontekstual. Analisis sosiolinguistik menurut Fishman tahun 1972 menjelaskan bahwa pemilihan bahasa dipengaruhi oleh dominan sosial seperti pendidikan dalam tanda kurung baku versus interaksi peer dalam tanda kurung non baku. Implikasi penggunaan yang tidak tepat dapat mengurangi kredibilitas komunikator. Berikutnya ada manfaat bahasa baku dalam komunikasi sehari-hari. Penggunaan bahasa baku meningkatkan efisiensi komunikasi dengan mengurangi ambiguitas dan miskomunikasi berdasarkan model komunikasi Shannon Weaver pada tahun 1949. Bahasa baku berfungsi sebagai saluran yang andal memfasilitasi pemahaman mutual dalam konteks mahasiswa. Hal ini mendukung interaksi dengan dosen, teman, dan keluarga serta membangun reputasi positif. Nah, selanjutnya yaitu dampak bahasa baku pada karir profesional. Dalam dunia kerja, bahasa baku merupakan indikator profesionalitas mempengaruhi proses rekrutmen dan promosi. Studi empiris dari LinkedIn pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa kandidat dengan keterampilan komunikasi baku memiliki tingkat keberhasilan 30% lebih tinggi. Untuk mahasiswa, hal ini relevan dalam penyusunan CV, wawancara, dan korespondensi bisnis. Nah, selanjutnya yaitu ada aspek sosial dan budaya bahasa baku. Aspek sosial dan budaya bahasa baku dilihat dari bahasa baku berkontribusi pada kohesi sosial dengan mempromosikan inklusivitas dan menghormati norma budaya. Teori Habitus Bourdieu pada tahun 1977 menjelaskan bahwa penggunaan bahasa baku merefleksikan modal sosial dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa. Ini mencegah stereotip negatif dan memperkuat identitas nasional. Nah, materi berikutnya yaitu tantangan dan hambatan penggunaan bahasa baku. Tantangan dan penghambatan bahasa baku yaitu faktor seperti dominasi media sosial, regionalisme, dan globalisasi bahasa Inggris menghambat adopsi bahasa baku. Analisis kualitatif menunjukkan bahwa mahasiswa yang sering beralih ke slang untuk identitas peer, namun hal ini dapat mengurangi efektivitas komunikasi formal. Solusinya pendidikan linguistik intensif dan kampanye kesadaran. Selanjutnya yaitu rekomendasi implikasi praktis, yaitu mahasiswa disarankan untuk mengintegrasikan bahasa baku dan rutinitas harian melalui latihan menulis dan diskusi akademis. Implikasi yaitu penguatan kurikulum universitas untuk modul linguistik serta pengembangan aplikasi digital untuk pemantauan penggunaan bahasa. Penelitian lanjutan diperlukan untuk evaluasi dampak jangka panjang. Selanjutnya yaitu kesimpulan bahasa baku bukan sekadar norma linguistik melainkan instrumen strategis untuk keberhasilan dalam aspek pendidikan, profesional, dan sosial. Temuan ini menegaskan perlunya komitmen mahasiswa untuk mengadopsi bahasa baku sebagai bagian dari pembentukan karakter. Dengan demikian, kontribusi bahasa baku terhadap masyarakat yang lebih kohesif menjadi imperatif.